kita mau membaca, ya. Kalau kita bisa membaca gitu ya, bacanya bisa baca buku gitu ya, baca jurnal, baca data, baca banyak hal lah kira-kira. Ekspektasi itu yang membunuh. Kita tidak akan pernah kecewa jika kita tidak pernah berharap. Waspadalah. Halo semua, selamat datang di podcast Stakeholder di Meja Kopi. Tempat kita ngobrol santai tapi serius tentang hubungan bisnis yang terjadi di dunia nyata. Kali ini kita bakal bahas tentang salah satu topik yang sering banget kita denger nih, tapi nggak selalu kita pahami, yaitu stakeholder. Nah, pasti banyak yang mikir, stakeholder apa sih itu? Kita akan bongkar tuntas di sini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Erniwan, selaku host di sini. Nah, di video kali ini spesial banget karena kita ngobrolnya nggak sendiri. Kita akan didampingi oleh pemilik coffee shop dari Stack Coffee, yaitu Kak Dika. Halo, yang mana kameranya? Yang ini, yang itu sama aja Kak. Semuanya. Apa kabar Kak? Wah, sehat alhamdulillah. Gimana Cici, apa kabar? Oh iya, baik banget Kak. Karena udah ada bintang tamunya, langsung aja kita tanya-tanya seputar Stack Coffee. Kak Dika, boleh nggak kita semua nih yang penonton tahu kayak tentang Stack Coffee, terus kayak gimana perjalanan Kak Dika buat memulai coffee shop ini? Di perjalanan sampai ini ada? Ya, dari awal sampai sekarang ada. Jadi tuh awalnya Enggak gitu dong Kak. Sedih. Ini dramatis Sedih, emang ceritanya sedih, Kocak. Emang ceritanya sedih. Emang ceritanya sedih. Oh iya, gimana tuh Kak? Pada tanggal yaudah, saya lupa tanggalnya kebetulan. Iya, jadi pas apa-apa, SMA nih, aja. kebetulan nih, saya dari kecil itu atlet tadinya. Oke. Atlet sepak bola, fisik tuh. Iya, Kak. Fisik. Iya Kak. Jadi Ya gitu Kak, nggak bisa di video gitu Kak. Jadi, dulu tuh saya sebenarnya atlet pas SMA, dari SD atlet sepak bola sampai ke nasional. Tapi sayangnya emang harus pensiun dini dulunya. Gara-gara cedera jadi sempat. Jadi di ankle kanan tuh cedera, patah kaki yang emang parah banget. Terus Ya sedih nih, biar pemirsa, ratingnya ceritanya. bagus. Iya Terus betul. Thumbnail. nggak usah. Oh, nggak usah. Sampai mana tadi ya? Oh, cedera ya. Cedera. Kayak gitu kan. Emang dari kecil tuh mindsetnya atlet, nggak ada yang lain. Bola. Terus udah patah, sempat main bola lagi dulu, cuman apa daya, tubuh ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Mau bagaimana kita? Agak susah ya Kak. Susah. Akhirnya operasi, cuman ya udah main lagi, cuman tidak seperti dulu lagi lah. Jadi akhirnya, wah gue mau ngapain lagi nih? Berhubung suka ngopi dan dulu emang di SMA kan yang biasa lah nongkrong kita kayak gitu. Biasa anak-anak SMA kan pulang sekolah nongkrong, yang pasti tanpa narkoba dan alkohol, pastinya nggak boleh. Nggak boleh. Itu haram ya. Itu perusak. Lanjutin. Ya. Terus kita suka ngopi di satu tempat lah, dan di situ tuh kita, mungkin saya pribadi ya, di situ emang ke baristanya ataupun ke ownernya pengen belajar gimana sih cara bikin kopinya gini-gini. Wah, tertarik ternyata. Nah, dari situ sekitar kelas 2 SMA berarti, yaitu tahun 2019 berarti. Mulai 2018-2019 tuh mulai jualan kopi botolan. Nyari resep gimana biar enak kita cobain. Akhirnya jualan dulu sempet delivery, terus saya dong. Iya, kakaknya. Saya jualan kayak waktu Car Free Day dulu, zaman Car Free Day kita buka stand Di Bogor kan? di Bogor. Sempur. Boleh disebut? Oh boleh. Nggak apa-apa ya, kenapa emang nyebut Sempur ya? Nggak apa-apa. Sempur, Bundaran Yasmin, sampai Bundaran HI.
Wah, dong, jauh banget ya. kan di Bogor doang katanya. Bercanda bisa ya gue. Oh, iya. Ada Bisa gitu. aja. Ya beneran Yasmin kan dulu kan untuk kalau pagi-pagi hari Minggu kan orang jogging jualan situ sampai begernya, kok beger apa ya istilahnya, meletek nggak Buminya, naiknya oke, tuh naiknya. pengen nyobain masukin ke salah satu bakery yang paling oke lah di Bogor. Boleh sebut merek nggak? Jangan. Jangan disebut dong, kan udah aku bisikin. Sensor. Iya, kan udah dibisikin, dan sebut sama aja. Gak ada audio. Iya, sama aja kan tadi dibisikin, lu sebut jadi kedengeran. Nggak apa-apa kita. Nah, Katanya mau disebut Kak, mau disebut juga. Sensor tadi ya. Sensor. Jadi bakery itu masuk dan ternyata laku keras. Oke. Terus sampai tahun 2020 berarti. Lulus sekolah, nggak ada nih duitnya nih. Oke. Bangunlah Star Coffee dengan modal nekat. Modal nekat. Apalagi saat itu lagi pandemi 2020-an. Cuman yang modal bener-bener modal nekat, cuman ya mesinnya juga masih yang ya udahlah seadanya banget semuanya, yang penting bisa jualan dulu. Sampai akhirnya progres naik sampai sekarang. Gitu sih. Berarti itu awal mulanya Star Coffee. Awal mulanya. Dalam menjalankan usaha kafe ini Kak, pasti kan ada stakeholder nih Kak. Ya. Stakeholdernya tuh kayak siapa aja sih Kak yang berperan penting dalam bisnis ini? Stakeholder ya, berarti yang Berpengaruh. orang-orang berpengaruh yang pasti customer. Oke, customer. Customer udah paling ini. Kayak gitu karyawan lah, barista, kitchen, Mang Indra. Bagi yang nggak tahu Mang Indra, ini keseharian Mang Indra. Nggak ada. Nggak ada keseharian Mang Indra di Nggak sini. ada, oke. Kebetulan. Mang Indra tuh juru parkir lah di sini. Jadi, Terus ada supplier mungkin ya, supplier juga dan kawan-kawannya lah. itu beberapa stakeholder utama yang penting. Oh, dan juga yang penting pasti ada teman-teman dan keluarga. Oh, itu pasti udah dong. Family friend. Iya. Family. Itulah family Ya, mart. family friendly. Iya itu. Nah, itu enggak. Betul ya, itu. Kalau salah tolong komen di bawah. Oh, nggak usah. Oh, nggak Nggak usah. perlu YouTube, berlebihan. Kak. Oh, YouTube ini. Untuk YouTube. Bener, YouTube untuk lebih dari TV. Iya. Bu. Iya, itu tahun berapa ya, Kak? Maaf. Kan distract ya. Iya. Kan ada beberapa stakeholder yang Kak udah Kakak sebutin. Ada nggak sih Kak kayak strategi khusus buat Kakak membangun dan menjaga hubungannya ke stakeholder tersebut? Buat mungkin relasi ya, kita bahas relasi yang lebih baik. Keterbukaan. Jadi maksudnya gimana tuh lalu maksudnya? pegel nih. Aduh. Keterbukaan dalam artian misalnya ke customer. Apa sih kurangnya kita? Gitu loh maksudnya. Minta saran, Minta dan saran. ulasan, Keterbukaan gitu. dong, Oke, bener dong. Betul, keterbukaan yang positif ya Kak. Positif. Kita positif. Emang kalau negatif tuh apa sih, Ci? Iya langsung aja. Oh iya, aja. kayak misalnya Gimana? kameranya kebalik. Serius? Nggak, tapi bohong katanya. Nah, cut kayak gitu, Iya, cut. Ya, iya. cut. Nah, jadi Michelle Bakery ini udah lewat jauh ya. Udah, kan tadi kan Lewat ya? ini Iya, membangun maaf. strategi. Jadi strategi ya, keterbukaan. Jadi kayak mungkin customer kan ada beberapa yang teman-teman ya suka ditanyain emang kopi di sini tuh gimana sih, atau enggak makanan di sini tuh kurangnya apa, atau enggak tempatnya. Kalau enggak kita brainstorming bareng-bareng apa sih kalau misalnya ke kan tadi stakeholder salah satunya karyawan di sini ya. Iya. Kita brainstorming bareng-bareng gimana nih ke depannya, bagusnya apa. Ataupun juga menjalin hubungan yang baik dengan supplier, misalnya kayak sama brainstorming juga apa nih enaknya ke depannya, mau dibikin apa, misalnya ada sirup mau dibikin apa sirupnya gitu Ci. Harusnya brainstormingnya kayak. Itu penting itu. Ada nggak sih Kak? Apa sih? Bagaimana? Nggak perlu, nggak. Nggak Ini usah. punya saya. Oh, Nggak usah Kakak saya nggak baca. ada. Hah? Nggak ada saya. Nggak ada, nggak usah. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapin dalam mengelola hubungan dengan stakeholder? Tantangan terbesar. Internal dan eksternal. Aduh, sedih lagi ini. Yang pasti kalau kita bicara customer, pertanyaannya apa tadi? Tantangan Oh, tantangan ya? terbesar, Oh, ya. dalam
mengelola hubungan? Bagaimana cara memenuhi ekspektasi Ekspektasi dari siapa tuh, Pak? siapapun. Kita akan bahas customer. Pasti customer itu Punya ekspektasi bahwa Star Coffee ini akan kayak gimana sih? Bisa nggak sih kita menjadi seperti apa yang mereka inginkan? Keren banget ini Keren banget bahasa. gue. Bisa nggak sih kita tuh menjadi, kalau karyawan ya, bisa nggak sih kita menjadi atasan seperti yang mereka inginkan? Ataupun ke para supplier, ekspektasinya marginnya tuh bisa nyentuh sekian atau enggak? Dan apa yang membunuh manusia itu sebenarnya hanya ekspektasi, harapan. Bisa lanjut aja deh. Gue nggak pede nih. Gak apa-apa Kak, biar penonton semua tahu nih Kak, Oke. bagus apa pemikiran dari pemilik Star Coffee ini. Ya, langsung bergaya. Ekspektasi itu yang membunuh. Kita tidak akan pernah kecewa jika kita tidak pernah berharap. Waspadalah. Udah itu Udah itu aja. waspada aja. Saya malu nih. Bisa lanjut aja nggak? Oke, langsung lanjut. Kayak kata kakak kan ekspektasi dan segala macam kan. Terus gimana sih kan nih hubungan sama stakeholder nih buat perkembangan, kayak mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan usahanya? Gimana sih kakak cara menanganinya? Nggak ngerti ya kak? Enggak. Ini. Gimana sih Ci? Kan hubungan kakak sama stakeholder kan berarti nggak ada yang itu deh kak. Oke, gimana? Coba pelan-pelan. Ayo, santai aja nak. Napas. Enggak kak, ini lebih ke saya juga nggak ngerti pertanyaannya. Gimana sih? Bukan saya yang bikin, Oh. tim kreatif kak. Oh, tim kreatif. Tim kreatif. Jadi kayak bagaimana hubungan dengan stakeholder mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan dari stakeholder. Oh. Ya, keberadaan stakeholder ini sangat penting ya. Di Star Coffee ini ada peribahasa. Tidak ada stakeholder, tidak ada coffee shop. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu bahasa sendiri. Andika 2025. Iya. Jadi Stack ini sangat membutuhkan tiba-tiba serius, Wih. keren banget gue. Udah gitu. Stack ini kan tiba-tiba serius. Stack ini kan sangat membutuhkan stakeholder, dan saya rasa mungkin para stakeholdernya pun juga membutuhkan Stack walaupun secara tidak langsung. Jadi kalau menurut saya sih ini adalah saling keterikatan, simbiosis mutualisme mungkin ya. Dan jadi kayak kita balik lagi ke keterbukaan tadi. Kalau untuk maintain-nya mungkin ya caranya ya, gimana sih, bisa nggak sih kita memenuhi harapan mereka yang tadi lagi, ekspektasi lagi balik, atau bisa nggak sih mereka pun, kalau kita bicara supplier ataupun barista karyawan lah, bisa nggak sih mereka memenuhi tuntutan dari staffnya, sama-sama berkesinambungan lah gitu. Keren banget tuh bang. Keren banget. Tadi kan kakak bilang berkesinambungan kayak gitu kan. Terus kayak kakak bisa ngasih Bisa. contoh konkret nih? Belum ya? Belum kak, Iya, belum apa? juga selesai ini Ya pertanyaan. maaf Ci. Ada nggak kak kayak kakak bisa nggak ngasih pengalaman atau contoh konkret nih ketika hubungan dengan stakeholder tuh berhasil membantu bisnis kakak di Star Coffee ini? Oh, Contohnya seperti apa? mungkin pada awalnya dengerin ya. Backsound terus. Oh. Pian. Nggak usah. Itu. Sip. Ntar editor kasih bunyi-bunyi Nggak, musik. saya ngedit hal, makanya pusing. Ah iya. Ini ada api di sini. Nggak, jangan. Nggak usah. Bukan Nggak usah. PWK. Iya. Pusing. Jadi awal-awal buka staff itu mungkin yang bikin support ya. Yang pasti adalah orang-orang terdekat dulu, keluarga, teman. Terus sedangkan teman dan keluarga itu kasarnya membawa benefit natural, kayak mungkin dia ngajak temennya atau promosi gratis atau something. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung ya mereka itu stakeholder yang sangat membantu untuk kita. Dan juga untuk kalau kita bicara masalah apa ya, supplier mungkin
kalau di sini sistemnya suppliernya kitanya lagi misalnya lagi hektik nih, lagi rame misalnya, terus ada bahan baku yang habis, karena kita menjalin hubungan yang baik dengan supplier, kita misalnya telepon, bang sehat, alhamdulillah, bang Nggak, bisa Kak. tolong ini nggak kirimin apa misalnya es batu contohnya, habis nih ntar dikirimin ke sini karena itu udah begini banget, Bro banget ya. Bro banget. Parah. bro di parah, kacau. Bisa lanjut ya nggak? Ini udah nih jawabannya. Kayaknya udah dulu untuk sementara waktu ya. Uh, Udah. Ya. Itu kan yang kalau misalnya hubungan positif sama stakeholder contohnya kan, ada nggak sih kalau misalnya konfliknya nih Kak yang berbanding kebalik sama stakeholder, kayak mungkin perbedaan pendapat, perbedaan atau apapun itu. Oh. Demand ya mungkin dari customer. Cuman yang temen-temen yang kenal-kenal lah. Kayak ini bukan konflik jatuhnya, lebih ke saran, cuman kita nggak bisa realisasikan karena emang nggak sesuai dengan ideologi, ideologi, maaf, apa ya, nggak sesuai dengan visi misi kita. Jadi kayak lebih ke saran yang nggak bisa terrealisasi sih. Atau kalau misalnya ke pemasok barang, supplier gitu, kayak ada misalnya ada sales apa yang lagi turun, terus konfliknya kok ini pesan ke kita nggak seperti biasanya sih jumlahnya, paling gitu-gitu. Cuman sejauh ini sih aman ya, dan kita sebisa mungkin nggak ada konflik dengan siapapun sih. Jadi sejauh ini masih aman-aman, Masih aman-aman aja hubungan sih. sama stakeholder ya Kak? Semoga terus begitulah. Akan terus begitu. Amin, doain ya guys, semoga staff punya 10.000 Oh. cabang. Wah kebanyakan, cuman amin. Amin, kayak yang lain-lain kan Nggak ada yang 10.000 kayaknya deh. Nggak ada sih. semoga staff salah satunya. Ya. Nah, kakak kan berarti melibatkan stakeholder ya. Kalau misalnya kakak pernah nggak melibatkan stakeholder dalam mengambil keputusan bisnis? Kalau iya, Oh. tuh caranya tuh gimana sih Kak? Kita bahas stakeholdernya itu karyawan kali ya. Oh boleh. Karena mereka kan orang-orang internal di sini, mereka yang tahu di sini gimana. Jadi mungkin balik lagi ke tadi poin yang tadi tuh, brainstorming. Kalau misalnya lagi mentok nih, nanya kayak gimana sih enaknya nih kita ke depannya mau ngapain, ke depannya mau gimana. Ini ada keputusan A sama B, kalian lebih baik yang mana contohnya. Itu mempengaruhi keputusan bisnis. Gitu. Keren banget. Luar biasa ini. Terus menurut kakak nih, apa sih peran komunitas sekitar atau stakeholder dalam keberlangsungan kafe kakak? Komunitas. Kopi yang udah berjalan berapa tahun Kak? Berarti? Ini jalan tahun kelima. Tahun kelima. Peran Komunitas ya. Komunitas itu sangat berpengaruh ya kalau di sini. Bagaimana kayak suka ada komunitas sepeda atau komunitas apa yang suka kesini, dan itu satu itu bisa menjadi sarana promosi tentunya pasti buat staff juga ya, dan promosi dari mereka mungkin temen ke temen mungkin ya kan, sosial media atau gimana, cuman itu ya bisa menjadi penyebar luas, jadi kayak sarana promosi gratis aja buat kita kalau emang ada komunitas ataupun kubu-kubu yang kesini lah. biasanya kalau misalnya ada komunitas yang datang ke sini, secara yang kakak amati nih, mereka tuh mempromosikannya tuh dari segi story kah, atau mau ke mulut kah, mulut ke mulut, atau seperti apa nih Kak? Tergantung sih, kalau misalnya komunitasnya lebih ke arah yang usianya lanjut, biasanya mulut-mulut. Oke. Nah, cuman kalau misalnya yang usianya tidak lanjut, usianya apa ya? Masih remaja. Masih muda lah. Iya. Itu biasanya sosmed. Nggak, kalau kebalik itu kadang ada nggak tapi Kak? Ada-ada aja, cuman memang presentasinya nggak segede itu. Terus kakak punya ngasih tips atau saran buat UMKM lain yang membangun hubungan baik dengan stakeholder? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Tips untuk UMKM lain yang ingin membangun hubungan dengan stakeholder. Iya. Jangan gini-gini Kak, saya susah ngeditnya.
Kamera pindah ke situ. Iya, Asik. kalau gitu susah Kak saya. Pindah lagi? Jangan Ya, udah. pindah kayak ini aja nih. Ingat, para pelaku UMKM, kalian tuh manusia. Manusia itu makhluk sosial. Kalian tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan stakeholder itu semua manusia. Dan kita bisa saling membantu, simbiosis mutualisme yang tadi saya jelaskan. Betul. Apa sih? Jangan saya Kak, Oh, maaf. audionya. Kita sama-sama membutuhkan. Hargai mereka selayaknya manusia. Jangan kayak ada, dia cuma barista bawahan gua, nggak ada kayak gitu. Jangan kayak cuma supplier, tugasnya nganterin, nggak ada kayak gitu. Lu ngeri lu ya. Berbuat baiklah ke siapapun. Hargailah siapapun, hargai mereka. Karena apa yang tuar tabur, gimana sih? Apa yang tuai tabur kau? Apa yang kau tuai, Apa- itu yang apa yang kau tabur, Gimana sih? akan kau Itu tuai. apa yang kau tabur, itu yang tuai. Ya, Apa- pokoknya apa ini yang Kak, kau bahasa- taruh apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Nah, itu dia. Bila kita berbuat baik kepada semua orang, apalagi kepada stakeholder ini, niscaya mereka akan berbuat baik kepada kita. Waspadalah, waspada. Andika 2025. Top. Topan motor. Ada api di sini? Nggak ada, Oh, nggak ada. Kak. Ya, susah, Nanti ya. hilang. Ya, Nggak bisa Kak. nggak bisa ya. Oke. Nah, itu menurut Kakak ya. Menurut saya sih. Itu opini aja. Silakan kalau nggak setuju Kalau silakan. nggak suka jawab ini Ya, jangan nggak giring apa-apa. opininya. Wah, giring. Giring opini. Giring. Giring niji lagi. Enggak dong. Terus gini nih Kak, Nah. Kakak kan tahu berarti teori dan praktik dalam membangun hubungan kan? Ya, sedikit Hubungan ya. bisnis yang kuat nih. Gimana sih Kakak ngelihat sinerginya nih antara teori dan praktik? Ini agak Sinergi. susah nih kan. Mungkin semua teori yang dijelaskan dengan baik bakal bisa dicerna dengan mudah dan bisa dibayangkan untuk dilakukan dengan mudah. Cuman saat praktik itu kita harus fleksibel, yang dimana kita nggak, ini menurut saya lagi opini ya, Betul, nggak opini. apa-apa, semua orang beropini. Kita nggak boleh terlalu textbook, yang dimana saat kita sudah terjun ke lapangan harus lebih fleksibel dan berpikir out of the box, apalagi kalian pebisnis. Para pebisnis itu nggak boleh punya pemikiran dikotakan, kalian harus berpikir out of the box. Jangan in the box. Jangan. Iya, ada si tante nih mau lewat. Oh, lanjut apa? Tunggu dulu aja. Dan nunggu iklan-iklan. Ini cut. Nah, Satu lagi Kak, apa tanya? harapan Harapan. dari bisnis podcast ya. Oh, Aduh. baru ya. Nanti aja. Nanti dulu. Nanti kalau gua tepuk tangan lagi, udah mulai lagi berarti. Kita ngapain sih gini-gini sih, sumpah dah. Sebenarnya buat tugas Ntar YouTube gue yang nonton siapa? yang diajarin aja sama si bapak. Pun. Lanjut aja deh. Mulai ya. Oke, itu tadi gimana kakak cara melihat sinerginya ya. Sekarang apa sih harapan kakak nih dari podcast ini? Kan kita udah berlangsung udah lumayan lama nih kak podcast. 1 jam 12 menit. Enggak kak. Enggak nyampe ya? Enggak nyampe. Ya. Apa harapan kakak nih dari podcast ini nih, dari diskusi ini bagi para pendengar khususnya mahasiswa dan pelaku usaha UMKM itu kak? Para pendengar ya. Semoga kita semua yang mendengar ini terutama dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik. Amin. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna. Lagi goreng. Lagi bisa nggak usah fokus aja bisa. Jadi semoga orang-orang di sini mendapatkan ilmu lah. Walaupun saya ilmunya juga tidak sebanyak itu, cuman manusia makhluk sosial. Kita harus sharing satu sama lain.
Semoga ada yang mendapat pencerahan juga. Dan untuk pelaku-pelaku bisnis juga, semoga yang terbaik lah buat kalian. Dan bisnis itu jiwanya di kalian. Apa itu maksudnya ya? Gimana maksudnya? Jiwa suatu bisnis itu ada di pemilik. Jadi kalian harus menanamkan jiwa itu ke tempat itu. Semoga sukses kalian semua dan semoga semua dalam lindungan Allah. Wish you all the best, amin. Udah. Berarti segitu aja kali ya Kak ya untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Dika dan juga Pak Toto. Ya, udah Kakak susah nih editnya. Terima kasih ulang ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Dika dan Pak Toto yang udah bergabung dan memberikan wawasan luar biasa hari ini. Jadi teman-teman, seperti yang kita bahas, stakeholder itu kunci dalam menjalankan bisnis, apalagi di dunia kafe. Mengelola hubungan ini dengan baik bisa jadi pembeda antara usaha yang bertahan. Udah gitu aja guys ya, intinya sampai jumpa di video selanjutnya. Baik. Selain itu kita ada bintang tamu spesial lagi. Beliau adalah seorang dosen yang ahli dalam bidang stakeholder yang akan memberikan perspektif akademis tentang pentingnya stakeholder dalam dunia nyata, yaitu Pak Toto Sugiarto. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih sudah diundang hadir ya. Ya Bapak, jadi aku mau nanya-nanya nih Pak tentang stakeholder. Ya. Pak Toto bisa nggak sih memberikan penjelasan secara singkat kayak apa itu hubungan dengan pemangku kepentingan dan kenapa hal ini penting dalam dunia bisnis ya Pak? Oke, jadi kalau saya merujuk pada sisi perkuliahan kita yang sebelumnya, jadi dalam dunia akademis itu kan kita kenal ada teori stakeholder, kira-kira gitu ya, atau stakeholder teori karya Robert Freeman gitu ya. Edward Freeman ini tahun 84 dia buat buku kalau tidak salah Strategic Approach Stakeholder, kira-kira gitu ya. Dan di sana membicarakan bahwa poinnya adalah bahwa pengusaha gitu ya, mereka tidak hanya punya tanggung jawab kepada pemilik modal atau pemilik usaha itu sendiri, tapi dia juga punya tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang punya kepentingan terhadap kelangsungan dari usaha tersebut. Maka dari itu sebenarnya hubungan dengan pemangku kepentingan ini adalah bagian dari bagaimana sebenarnya kita membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Yang pemangku kepentingan ini ada banyak pastinya, tergantung dari entitas usaha apa kita, kira-kira seperti itu. Berarti dalam teori tersebut yang diajarkan di kampus itu bisa diterapkan dalam bisnis kecil kayak Pak ya? Iya, tentu. Dari mulai bisnis kecil sampai dengan bisnis yang besar, teori ini sangat relate dan perlu diaplikasikan dalam dunia bisnis, kira-kira gitu. Kalau untuk tipe-tipe stakeholder tuh yang biasanya ada di dalam sebuah usaha itu apa aja sih Pak? Ya, tipe-tipenya ada beberapa ya, tapi salah satunya yang paling penting yang kita kenal dalam proses pembelajaran kita itu ada stakeholder internal dan eksternal. Kita tahu ada stakeholder internal itu adalah orang yang punya kepentingan langsung terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah dalamnya kita, kira-kira gitu ya. Siapa saja biasanya stakeholder internal? Kalau misalnya kayak seperti ini di kafe, stakeholder internal ya karyawan, baristanya, kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah stakeholder internal. Ada juga stakeholder eksternal, yaitu para pemasok misalnya. Kalau ini ada tempat kopi misalnya kan perlu ada pasokan-pasokan kopi gitu ya. Itu juga bagian dari stakeholder juga. Lalu juga para pengunjung gitu ya, yang akan datang ke coffee shop ini juga bagian dari stakeholder juga. Nah, itu secara umum ya, ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Ada juga stakeholder yang utama, primer, dan ada juga stakeholder yang sekunder, kira-kira gitu. Itu tergantung dengan bagaimana sebenarnya kebutuhan dan hubungan yang diperlukan dalam konteks dunia usaha, kira-kira gitu. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih seharusnya pelaku usaha itu mengelompokkan dan mengutamakan stakeholder mereka? Ya, dalam kajian akademis kita mengenal adanya matriks ya, matriks pengelompokan. Yang paling pertama memang harus dilakukan adalah kita bisa melakukan identifikasi ya, identifikasi para pemangku kepentingan kita. Tadi
Ini kita melakukan identifikasinya ini internal atau eksternal, kita harus tahu dulu. Lalu apakah dia primary atau secondary, kira-kira gitu loh. Nah setelah itu kita buat matriks grid ya, di mana matriks ini berdasarkan kepentingannya. Kalau dia misalnya punya kepentingan terhadap kita, lalu punya hal yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha kita, maka dia akan punya kaitan yang sangat tinggi dengan usaha kita. Jadi seperti itulah bagaimana kita mengelompokkannya dengan cara tadi pertama melakukan identifikasi, yang berikutnya adalah dengan kita coba membuat matriks, kira-kira seperti itu. Berarti harus membuat matriks itu agar bisa dikelompokkan dan mengutamakan stakeholder-nya berarti Pak ya? Ya. Terus kayak tantangan umum yang dihadapi pelaku usaha itu dalam mengelola hubungan stakeholder itu dalam praktiknya itu seperti apa ya Pak? Ya kalau saya dengar dari para pelaku usaha terkait dengan bagaimana sih tantangan yang mereka hadapi, biasanya adalah tantangan terkait dengan komunikasi ya, komunikasi yang tidak efektif gitu ya, relasi yang juga tidak cukup baik ya, dan juga misalnya terkait dengan pemahaman-pemahaman yang juga tidak sama di antara para pemangku kepentingan. Itu biasanya hal-hal yang sering dihadapi bagi para pelaku usaha yang saya dapatkan ya dari para pelaku usaha, karena saya kan sebenarnya sudut pandang dari sisi akademis. Sedangkan saya juga banyak bertemu, berbicara, diskusi dengan para pelaku usaha. Yang mereka utarakan kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal tadi, kira-kira itu. Tadi kan salah satunya komunikasi kan Pak ya? Ya, komunikasi yang kurang efektif ya. Kalau gitu peran komunikasi efektif dalam hubungan yang baik itu gimana ya Pak? Dari Ya. stakeholder itu? Perannya jadi sangat penting ya, karena dalam konteks stakeholder relations itu komunikasi itu menjadi poin utama. Bagaimana kita membangun hubungan, kepercayaan, juga misalnya bagaimana kita dengan para pemangku kepentingan kita itu kan harus ada jembatan. Nah jembatan yang paling penting itu melalui komunikasi. Nah komunikasinya juga bukan hanya sekedar baik, tapi juga harus efektif. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dan juga efektif, tentunya para stakeholder kita akan merasakan kenyamanan, akan merasakan juga hal-hal yang bisa dapat insight yang penuh bagi si pelaku usaha tadi, kira-kira gitu. Terus selain itu kan pasti ada kolaborasi antara akademis dan pelaku ya Pak? Ya. Itu tuh gimana sih Pak cara mengembangkan praktek manajemennya dari akademis itu? Dari sisi akademisnya Pak? Ya, orang-orang yang berada di dalam kajian akademis, kira-kira itu ya, mereka itu punya kemampuan untuk bisa menganalisis, kira-kira. Lalu juga dia punya pemahaman teoritik, ya. Dia punya data, dia punya pemikiran kritis. Sedangkan pelaku usaha dia tahu bagaimana sebenarnya kondisi faktualnya ketika mereka berusaha. Kalau 2 hal tersebut dipertemukan, tentu ini bisa menjadi sesuatu yang baik ya bagi dunia usaha. Karena kita sendiri dalam konteks yang lebih luas lagi kita mengenal istilah namanya pentahelix. Pentahelix itu kan bagaimana kita menggabungkan 5 unsur ya, 5 unsur penting menjadi satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Misalnya bagaimana pemerintah harus ikut serta di dalamnya, bagaimana akademisi perguruan tinggi ikut serta di dalamnya, bagaimana juga misalnya para pelaku usaha ya. Di dalamnya juga ada bagaimana juga kontribusi dari teman-teman media, dan terakhir bagaimana juga kontribusi terhadap komunitas. Nah, kalau itu semuanya digabungkan, ya ini relevansinya dengan pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya pelaku usaha dengan dunia akademis itu bisa bersama. Dia punya teori, ya, para akademisi ini punya teori, punya data, punya analisis. Nah, coba digabungkan dengan bagaimana kondisi faktual di lapangan dengan apa yang ada di dalam pelaku usaha tadi. Ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik nantinya, kira-kira gitu. Paling untuk pertanyaannya segitu aja. Kalau untuk Bapak ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa atau nanti ownernya? Oke. Untuk mahasiswa paling dalam konteks kita membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, nomor 1 yang paling penting itu adalah kita mau membaca. Ya. Kalau kita bisa membaca gitu ya, bacanya bisa baca buku gitu ya, baca jurnal, baca data, baca banyak hal lah kira-kira. Kalau semua bacaan itu dipenuhi gitu ya, berikutnya kita harus bisa berpikir. Ini bagi para mahasiswa ya. Kalau kita udah cukup baca, berikutnya adalah kita berpikir. Kita gunakan apa yang menjadi sumber bacaan kita untuk menjadi pemahaman dasar di dalam pikiran kita, dalam akal kita. Kita diberikan akal untuk bisa digunakan seoptimal mungkin. Yang berikutnya kita sudah
punya pemahaman teoritik, kita paham dari banyaknya buku, dari banyaknya data yang kita baca, berikutnya kita berpikir. Di tahap berikutnya adalah nggak usah ragu untuk melakukan tindakan atau action. Maka itu adalah 3 hal yang penting untuk teman-teman mahasiswa. Untuk para pelaku usaha mungkin sedikit memberikan masukan, jangan pernah alergi terkait dengan bagaimana bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Bukan hanya dengan akademisi, tapi juga misalnya para pelaku usaha bisa berkolaborasi dengan konsep pentahelix ya, dengan pemerintah, butuh dukungan pemerintah gitu ya. Berikutnya adalah dengan teman-teman media, dengan teman-teman akademik gitu ya, akademisi kira-kira gitu ya. Lalu juga dengan para pelaku usaha lainnya ya, mereka harus bisa saling bekerja sama. Dan yang terakhir adalah mereka bisa bekerja sama dalam konteks yang lebih besar lagi dengan komunitas, karena komunitas itu yang akan bisa membangun relasi bisnis, relasi usaha lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Paling terima kasih banyak untuk Pak Toto atas wawasan yang diberikannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah diundang.